Kalau penahanan khususnya itu sekarang ada 8 alasan. Kalau di KUHP lama itu ada 3, tapi itu bersifat subjektif. Makanya itu ada objektif dan subjektif, yaitu dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dikhawatirkan kalau mengulangi perbuatan. Namun di KUHP baru tidak boleh lagi dibilang dikhawatirkan. Itu pandangan yang sangat sempit dan subjektif sekali. Nah, itulah namanya terjadi abuse of power berulang kali. Di era atau rezim KUHP baru dikatakan berupaya. Jadi harus ada fakta di sana. Apakah itu melarikan diri, mengulangi perbuatan, atau menghilangkan barang bukti. Jadi berupaya. Jadi harus benar-benar dengan fakta. Kemudian ada alasan lain. Kalau dipanggil 2 kali secara tidak hadir secara patut, memberikan alasan, ya. Kemudian juga ada lagi aturan mengenai saya khawatir nih nasib saya takut sebagai pelapor, keamanan saya atau gimana, saya justru minta ditahan. Itu juga bisa di KUHP baru. Jadi intinya kalau kita bilang sebagai tersangka dia punya tidak harus. Jadi harus dilihat dulu alasan objektifnya. Objektifnya itu kan ketentuan pasal-pasal atau 5 tahun atau lebih. Nah, disitulah kita melihat ada ketentuan juga yang bisa, yaitu penipuan, penggelapan 372, 378, sekarang 486, 492 KUHP baru. Nah, itu bisa ditahan walaupun tidak sampai mencapai 5 tahun, 4 tahun itu. Tapi itu hanya sebagai alasan objektif. Alasan yang kedua adalah ini objektif formil kalau saya sebut, dan objektif material, bukan lagi subjektif. Objektif materialnya harus ada 8 itu tadi. Kalau tidak terpenuhi, ya namanya abuse of power. Kalau sudah objektif formil terpenuhi, tidak harus ditahan. Apalagi kalau saya ingat di Prapit yang 099 itu, penahanan itu bukan dalam rangka kepentingan penyidikan, itu yang penting. Jadi penyidikan sudah selesai kok ditahan. Oh, itu namanya sudah drama, babak drama yang apalagi dengan suatu tampilan-tampilan kembang-kembang tadi, itu babak drama sekali. Namanya memang tujuannya mempermalukan, dan jujur aja saya melihat bahwa itu sangat berdampak sekali imaterialnya. Ya, demikian. Dilanjutkan rekan kami yang mulia. Izin yang mulia, kami lanjutkan beberapa pertanyaan. Saudara ahli, pra peradilan ini salah satunya kan diatur dalam ketentuan pasal 158 ya. Ya. Ada 9 objek yang bisa diuji melalui pra peradilan. Salah satunya adalah pelaksanaan upaya paksa. Nah, upaya paksa ini sendiri diatur dalam ketentuan pasal 89 KUHP yang baru, yaitu pada poin B, C, dan D, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Ya. Bagaimana pendapat ahli bahwa hukum acara pidana baik yang lama maupun yang baru ini kemudian mengatur pengawasan terhadap pelaksanaan upaya paksa? Karena kalau kita bandingkan dengan HIR atau hukum acara pidana yang warisan kolonial Belanda, memang tidak ada pengawasan terhadap penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Kenapa hukum acara yang diadopsi di dalam KUHP lama maupun KUHP baru itu memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk melakukan pemeriksaan atau menguji atau memvalidasi penangkapan, penahanan, dan penggeledahan? Mohon saudara bisa jelaskan. Baik, terima kasih. Jadi begini, kita bicara soal HIR, rezim HIR dulu. HIR masih digunakan untuk perkara perdata, tapi untuk pidana tidak lagi bisa. Karena apa? Salah satu yang terpenting adalah dulu kita menggunakan pengakuan, mengejar pengakuan, sehingga tersangka itu dianggap sebagai objek. Kalau sekarang kita mengejar kepada keterangan tersangka atau keterangan terdakwa. Jadi terdakwa diberikan suatu penghormatan, yaitu berdasarkan azas presumption of innocence. Nggak boleh dibilang dia bersalah ketika dia belum diputus secara inkrah. Nah,
Tetapi dengan adanya kejadian waktu itu, saya masih ingat Sengkon dan Karta itu salah tangkap, salah tahan, salah hukum. Waktu itu saya lupa tahun 70-an itu. Saya juga masih SMP, waktu itu SMP SMA. Jadi pada saat itu dikasih ganti rugi oleh negara. Zaman waktu itu ya besar sekali, 100 juta. Karena mereka sudah sengsara dihukum di sana. Makanya tahun 81 dibuat KUHAP ya, rezim yang sebelumnya, yaitu lembaga pra peradilan. Di sana untuk menguji bagaimana adanya pelanggaran-pelanggaran yang apakah iya dilakukan oleh aparat penegak hukum. Jadi manusia itu harus dimanusiakan. Tidak boleh lagi dilakukan dengan sewenang-wenang tindakan-tindakan upaya paksa itu. Nah, tetapi KUHAP waktu itu terlalu sempit. Nah, pada rezim baru sekarang ini diperluas, kita bilang. Apa yang menjadi objek, kemudian kewenangan-kewenangan pra peradilan. Karena waktu rezim KUHAP lama itu ada perluasan. Sebenarnya ada 4 perluasan mengenai pra peradilan, tetapi masih dirasa kurang, yaitu putusan 130, putusan nomor 21, 102 dan 109. Tapi 109 itu mengenai penyidiknya. Nah, jadi kalau saya lihat KUHAP baru ini sangat komprehensif ya. Untuk yang didahulukan adalah bagaimana kita menguji perbuatan-perbuatan dari si termohon, yaitu apakah itu penyidik ataupun penuntut umum di sana. Ya. Dan secara komprehensif juga mengatur mengenai ganti rugi. Kalau dulu ganti ruginya di pasal 95 KUHAP itu terlalu sempit juga ya, sekelebatan saja. Nah, sekarang lebih komprehensif. Ya, demikian. Baik, saudara ahli. Nah, di dalam KUHAP yang baru ini, saudara ahli, seperti yang tadi saudara jelaskan, ada 2 cara untuk melakukan koreksi terhadap upaya paksa. Selain dinyatakan tidak sah oleh pra peradilan, juga hukum negara mengatur satu mekanisme, yaitu ganti kerugian yang diatur tadi dalam pasal 173, sudah dibacakan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, kalau suatu upaya paksa telah dinyatakan tidak sah, kemudian dibatalkan oleh putusan pra peradilan yang inkrah, final and binding, apakah pemohon juga diberikan hak hukum untuk mengajukan tuntutan ganti rugi atas upaya paksa yang tadi sudah dinyatakan tidak sah, kemudian dibatalkan, dan ada material dan kemudian ada imaterial? Apakah itu suatu pelanggaran hukum ataukah itu adalah perwujudan dari juga perlindungan hukum negara terhadap hak seorang warga negara yang notabene saat itu menjadi tersangka? Ya, baik, terima kasih. Saya sedikit ini kurang jelas tadi, dibatalkan ya. Dinyatakan tidak sah. Oh, tidak sah. Ya. Oke, baik. Tidak dibatalkan karena itu memang tidak bisa dibatalkan lagi, sudah terjadi. Jadi dinyatakan tidak sah. Artinya kita bicara soal putusan pengadilan. Putusan pengadilan itu ya telah melakukan verifikasi mengenai keadilan dan kepastian hukum karena final and binding. Nah, disinilah sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur yang saya selalu bilang, bahwa ini putusan yang dianggap benar, ya harus dianggap benar, dipercaya, dan merupakan satu pembuktian, ya alat bukti yang tidak bisa dibantah lagi bahwa terjadi perbuatan-perbuatan abuse of power, ya, sehingga itu menjadi dasar untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Sebenarnya agak sedikit berbeda ya dengan PMH perdata. Kalau perdata ini kita masih mencari ada nggak hubungan sebab akibat. Kalau yang namanya penahanan, penangkapan yang tidak sah, sudah berarti kita punya hak, sudah diberikan hak oleh negara kita untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Itu bedanya, ya. Terima kasih.
Saya lanjut. Melanjutkan. Baik. Kalau saudara masih ada pertanyaan, saya panjangkan waktunya 5 menit lagi. Baik, Yang Mulia, saya 2 pertanyaan Yang Mulia. Yang pertama, KUHP sendiri kan tidak mengatur terkait nilai ganti kerugian, ya. Kemudian nilai ganti kerugian ini merujuknya ke PP nomor 92 tahun 2015, ya, tentang maksimal pemberian ganti rugi. Dan di situ dinyatakan plafonnya minimal 500.000 dan kemudian maksimal 100 juta. Ya, menurut saudara ahli, kalau pemohon berdasarkan perhitungan kerugiannya itu memohonkan 100 juta berdasarkan PP 92/2015, artinya mengambil angka yang tertinggi, apakah menurut saudara ahli itu adalah suatu hal yang wajar ketika pemohon ini memang punya profil seperti yang tadi saudara ahli sudah bedakan, ya, kita bukan mengkastakan orang, ya, tetapi sesuai dengan kedudukan seseorang, pekerjaan seseorang, profil seseorang juga, dan kemudian kehormatan seseorang. Apakah nilai 100 juta yang dimintakan ganti rugi kepada Polda Metro Jaya selaku pihak termohon itu menurut saudara apakah itu sesuatu yang wajar karena memang sudah diatur dalam PP 92 tahun 2015? Silakan saudara ahli. Baik, terima kasih. Tadi karena saya ditanya, saya kenal tidak dengan pemohon? Pasti kenal. Saya tahu profilnya. Nilai 100 juta, seharusnya PP tersebut sudah direvisi. Itu tahun 2015. Kita harus tahu kehidupan ini bergerak terus. Saya juga ahli ekonomi kebetulan. Nah, apa yang bisa kita lakukan 100 juta pada tahun 2015 dengan tahun sekarang? Emas berapa? US dollar berapa? Mau tidak mau kita harus perhitungkan itu. Jadi kalau pendapat saya kekecilan sebenarnya pendapat, ya. Tapi itulah memang pemerintah masih mengatur demikian. Masih 100 juta maksimal, kalau luka berat 300 juta, kalau sampai mati 600 juta. Kasihan juga buat saya kalau nyawa orang dihargai cuma 600 juta. Buat saya ya, sudah tidak layak gitu. Nyawa seseorang itu tidak bisa dihargai 600 juta. Itu ganti rugi yang sebenarnya masih belum memanusiakan. Demikian ya. Ya. Baik, satu lagi izin yang mulia. Jadi bagaimana pendapat saudara ahli ketika putusan pra peradilan telah menyatakan penangkapan, penahanan, penggeledahan itu kemudian tidak sah, lalu termohon, pendapat ahli aja, saya ingin minta pendapat ahli, lalu dalam hal ini termohon masih berkekeh menyatakan bahwa dalam jawabannya upaya paksa, penangkapan, penahanan itu masih dalam ruang lingkup kewenangan mereka. Padahal penangkapan penahanan tersebut sudah dinyatakan tidak sah, dan karena argumentasi mereka seperti itu kemudian mereka menolak untuk membayar ganti kerugian kepada pemohon. Bagaimana menurut pendapat ahli? Apakah itu adalah jawaban yang bisa dibenarkan secara nalar hukum, secara logika hukum, ataukah itu jawaban yang sebenarnya menghindari tanggung jawab mereka untuk tidak membayar ganti kerugian tersebut? Makasih, saudara ahli, silakan. Baik, ini pendapat ya. Jadi begini, di pengadilan itu hanya undang advokat dan putusan Mahkamah Konstitusi melindungi advokat. Tapi kalau termohon, saya nyatakan jelas ya, termohon menyatakan seperti itu, kita tanyakan apakah itu pendapat termohon atau dari kuasa termohon, karena mereka tidak dilindungi. Kita tanya, itu namanya penghinaan terhadap hukum. Mereka harus mengerti, sudah ada putusan ya sudah, itulah. Kita tidak mengulang lagi pemeriksaan terhadap apakah penangkapan, penahanan itu karena kewenangan saya, tidak lagi mengulang di sini. Itu sudah selesai. Jadi itu bisa dilakukan tuntutan lebih lanjut dengan alat bukti, dalil-dalil mereka. Kalau menyatakan seperti itu bisa dipertanyakan itu, apakah itu termohon atau kuasa termohon yang berpendapat seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik, dilanjutkan yang mulia oleh sahabat saya kalau masih ada waktu lagi. Sudah habis. Atau satu pertanyaan boleh? Oke. Yang mulia, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan menjadi dua pertanyaan menjadi satu. Mungkin bisa langsung dijawab. Izin yang mulia, saya belum bertanya. Ini berkaitan dengan ganti rugi yang mulia. Ya, oke. Saudara ahli tadi saudara sampaikan bahwa ada yang namanya potensi yang hilang ya, sahyun ya, ganti kerugian, opportunity loss.
Ini dan juga Saudara ahli sampaikan bahwa setiap manusia berbeda levelingnya ya, society-nya. Ini saya ingin menanyakan tentang contoh. Ada seseorang yang ditahan dan kemudian dia kebetulan mempunyai seorang podcaster, mempunyai penghasilan dari podcast. Konsultan juga. Yang ingin saya tanyakan kepada saudara, ini kan apakah podcast dia dapat per hari ya, dapat per hari, dan taruhlah levelingnya misalnya atau 5 juta, atau 7 juta ya. Kemudian saya ingin saya tanyakan, itu kan apakah dapat dikategorikan sebagai pendapatan yang hilang dan diklaim sebagai kerugian material sebagai akibat seseorang yang ditahan secara tidak sah. Bagaimana pendapat saudara? Dan yang kedua yang saya sisipkan juga masalah fee advokat. Apakah dapat dikategorikan sebagai komponen kerugian material yang dialami oleh pemohon selaku pihak yang dirugikan oleh tindakan abuse of power dari penyidik atau aparat penegak hukum? Jelaskan yang mulia. Baik, terima kasih. Jadi, ya simpel aja bahwa kalau yang namanya pendapatan seseorang sebagai podcaster, dia kalau ditahan tentunya tidak bisa produksi lagi. Berarti 4 hari ditahan misalnya tadi, ya itu dia bisa mengklaim. Seminggu ditahan, dia klaim seminggu. Berapa pendapatan yang hilang? Ya. Jadi kalau nilai 4 sampai 5 juta dan sebagainya itu sangat kecil. Kalau untuk orang yang punya leveling yang sangat populer, ya itu yang pertama. Yang kedua mengenai fee advokat ya. Jadi begini, fee advokat itu hanya diatur, ada aturannya yaitu di jurisprudensi. Jurisprudensi mengatur bahwa fee advokat tidak bisa masuk komponen ganti rugi. Tapi ingat, itu untuk perdata, bukan untuk pidana. Pidana, negara pun menyediakan uang, menyediakan dana untuk pendampingan advokat. Jadi harus dipahami, jurisprudensi yang ada itu hanya untuk perdata. Pidana itu keniscayaan sudah, orang harus didampingi, apalagi dengan ancaman pasal yang tinggi-tinggi, yang ancaman yang bisa ditahan, ya itu mau nggak mau. Kalau kita batu ujinya di KUHP lama itu adalah pasal, kita baca 54, 55, 56 KUHP, ya. Di sana orang boleh memilih sendiri atau wajib diberikan pendampingan. Jadi itu ada kewajiban negara di sana. Itu beda sekali, ya. Jadi negara pun menyediakan, apakah itu pos bakum ataupun di tingkat penyidikan, penuntutan dan di pengadilan, itu ada dananya, ya. Jadi jangankan minta ganti rugi, negara pun menyediakan dana tersebut ganti rugi. Demikian, terima kasih. Silakan termohon, waktu yang sama 30 menit maksimal. Terima kasih yang mulia. Ini kaitannya tadi ada persamaan pertanyaan tapi berbeda. Masalah 173 sama saja. ada berbeda karena dari sisi pemohon dan termohon yang saya minta pandangan terkait dengan pasal 173. Saudara ahli, menurut saudara ahli bagaimana makna frasa tanpa alasan yang sah berdasarkan undang-undang dalam pasal 173 ayat 1? Apakah frasa tersebut harus dimaknai mencakup setiap tindakan yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh keputusan suatu peradilan, ataukah harus dibedakan antara tindakan yang sejak semula tidak memiliki dasar kewenangan menurut undang-undang dengan tindakan yang memiliki dasar kewenangan namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakpatutan atau pelaksanaan kewenangannya dinilai tidak tepat? Baik, begini, frasa di sana hanya untuk penegasan. Jadi harus dipahami, frasa di situ penegasan, ganti rugi bisa dimintakan kalau ada penangkapan, penahanan yang tidak sah. Sebenarnya itu penegasan. Tapi perbuatan itu penilaiannya berdasarkan putusan. Kita tidak lagi menilai. Itu sangat berbeda gitu. Jadi frasa di sana di pasal 173 ayat 1 tadi yang dibacakan oleh saudara termohon itu adalah hanya untuk sebagai pedoman, ya, penegasan di sana. Ya. Saudara ahli tidak bisa melihat frasa itu ada parameter yaitu berdasarkan undang-undangnya. Bukan begitu. Di sana tuh bukan untuk menilai, pasal itu bukan untuk penilaian sah atau tidaknya.
Tapi dia mengatakan kalau ada perbuatan yang tanpa alasan yang benar. Nah, alasan itu kita bahas di putusan pra-peradilan yang telah menilai, telah mempertimbangkan dan mengadili perbuatan itu, ya. Jadi di sana penegasan saja. Jadi jangan salah, kita jangan berpatokan pada pasal 173 untuk menilai apakah itu sesuai dengan undang-undang, dia menyalahi undang-undang, bukan di sana. Jadi dinilainya di persidangan pra-peradilan mengenai permohonan adanya penangkapan yang tidak sah atau penahanan yang tidak sah. Jadi frasa di sini hanya untuk penegasan, ya. Faktualnya adalah putusan itu sendiri, ya. Pendapatnya demikian ya. Yes. Oke. Saya mau bertanya, apabila ada suatu rasio desidendi terhadap suatu putusan pra-pid yang kira-kira seperti ini bunyinya, kepastian hukum tidak hanya lahir dari rumusan norma yang jelas, melainkan juga lahir dari pelaksanaan kewenangannya yang memiliki landasan kuat dan konsekuen. Kira-kira menurut saudara ahli, apa makna dari pertimbangan hakim tersebut dalam konteks menyatakan suatu penangkapan dan penahanan tidak sah? Apakah menurut saudara ahli pertimbangan tersebut menunjukkan satu, tindakan penyidik tidak memiliki dasar undang-undang sama sekali, atau tindakan penyidik memiliki dasar undang-undang atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi pelaksanaannya yang dianggap tidak konsekuen, misalnya tidak ada urgensi dari tindakan tersebut. Jadi kewenangannya kah atau tidak memiliki landasan undang-undang tindakan itu dilakukan? Sudah, baik. Jadi begini, satu hal yang tidak perlu lagi kita bahas adalah kewenangan apakah dimiliki oleh penyidik atau tidak. Sudah pasti yang diajukan di pra-peradilan adalah orang-orang yang diajukan sebagai termohon yang memiliki kewenangan. Jadi pertimbangan hukum dari hakim yang menyatakan seperti itu bukan menilai punya kewenangan apa tidak. Itu sudah pasti. Kalau tidak punya kewenangan tidak perlu diajukan pra-peradilan. Jadinya. Tapi yang dinilai adalah di sini apakah kewenangan itu dipergunakan secara benar atau tidak benar, atau bahkan melampaui kewenangannya itu sendiri. Melampaui dalam arti banyak hal, ya, itu sangat luas sekali pelampauan itu, abuse of power gitu loh, ya. Jadi kewenangan itu diberikan harus dijalankan dengan tanggung jawab, bukan dijalankan secara sewenang-wenang. Nah, itulah yang dinilai oleh hakim pra-peradilan dalam suatu permohonan pra-peradilan, ya. Demikian.